Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Indiani dengan NIM KHGF 20019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria, dan yang kedua, reproduksi pada wanita. Untuk fungsi sistem reproduksi pada pria yaitu untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Lalu untuk nama organ dan fungsinya pada sistem reproduksi bisa dilihat gambar di samping, merupakan sistem reproduksi pada pria. Untuk nama dan fungsinya, yang pertama ada penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Lalu kedua, ada skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Lalu ketiga, testis sendiri adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu keempat, ada epidermis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu kelima, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Lalu keenam, ada vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Lalu kedelapan, ada kelenjar Cowper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dan sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu untuk sistem reproduksi wanita bisa dilihat gambar di samping, yaitu sistem reproduksi pada wanita secara sederhana. Untuk nama organ dan fungsinya, yang pertama ada vagina, adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Lalu kedua, ada cervix, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Lalu ketiga, ada saluran telur atau ruba fallopi atau oviduk, terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dan uretrus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilasi atau pembuahan. Lalu keempat, ada indung telur, merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yang estrogen dan progesteron. Kelima, ada rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma.
Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan satu contoh kelainan pada penyakit sistem reproduksi. Contohnya yaitu endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri, terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka yang menghadapi kesulitan memiliki keturunan 8 kali lebih rentan mengalami endometriosis. Dan untuk cara mencegah endometriosis bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, dan juga memilah apa saja yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.